Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas chapter Azolla, Lemna, dan Wolffia. Nah, sebelumnya kita sudah bahas chapter atau tahap pertama yang meliputi 6 atau 7 chapter ya. Sekarang kita beranjak ke chapter Azolla ya, chapter Azolla. Nah, kita akan bahas sedikit tentang Azolla lebih dahulu ya. Azolla, Lemna, dan Wolffia. Nah, ini adalah paku-pakuan air ya. Tanaman ini adalah paku-pakuan air atau tanaman air yang memiliki karakteristik unik ya. Uniknya karena mereka mempunyai akar yang mampu. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen ya. Akar mereka itu mampu mengikat nitrogen sehingga pertumbuhan mereka di dalam air ini menjadi lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, kenapa Azolla? Nah, Azolla, Lemna, dan Wolffia ini adalah tanaman yang karena cepat pertumbuhannya sehingga layak untuk dijadikan pakan ya, layak untuk dijadikan pakan ternak-ternak kita, ikan ya, unggas gitu, bahkan kambing, sapi ya, seperti itu. Asal kebutuhannya banyak. Nah, Azolla ini dari ini ya akan menjadi pakan utama ya, atau pakan utama itu istilahnya yang mayoritas nantinya akan digunakan untuk pakan selain pakan yang beli untuk menunjang komposisinya ya, misalnya dedak dan tepung ikan dan lain-lain ya, nanti akan kita bahas. Nah, oke, Azolla ini kita akan lihat berapa sih ukurannya ya, ukuran Azolla ini ya, ukuran tanaman, ukuran kolam Azolla ini kita akan ukur berapa ukurannya ya. Dia ukurannya 4,2. 4,2 ini belum bersih ya, jadi kita bersihin saja. Kemudian ini berapa? Ini 6,9 ya, 6,866 69 ya, dibulatkan menjadi 7 ya, dibulatkan menjadi 7. Nah, ini 4,2 atau 4 ya. Kemudian ini 2,5 ya, ukurannya 2,5. Kemudian yang Wolffia ukurannya 2,1 ya, 2,1. Nah, ini kita coba berapa produksinya per harinya ya, per harinya kita perhitungkan produksi harian. Nah, ini ya, ini adalah produksi harian dari Wolffia, Lemna, dan Azolla. Ya, ini luasannya 14, kemudian ini kolam 17,5, dan di sini 2,28 meter persegi. Nah, produksi hariannya itu untuk Wolffia 1,4 kg, kemudian per minggunya 9,8, per bulannya 42 kilo. Kemudian Lemna itu hariannya 3,5 kilo, per minggunya 24 kilo ya, kemudian per bulannya 105. Nah, Azolla ini produksi dengan 28 meter persegi, dia bisa menghasilkan 8,4 kilo, per minggunya 5,8 ya, kemudian 58 sorry. Nah, kemudian per bulannya 252. Nah, ini nanti yang akan menjadikan dasar bahwa kebutuhan yang dimiliki oleh kita ya. Nah, nanti tambahannya itu dedak, kemudian kalau mau ampas tahu dan lain-lain nanti kita hitung kembali. Nah, kemudian kenapa ada Wolffia, ada Lemna, ada Azolla? Nah, ini disesuaikan dengan pertumbuhan dari bebek atau ayam yang kita pelihara atau ikan yang kita pelihara. Jadi kalau ikan-ikan kecil itu butuh protein yang sangat tinggi dan mulutnya masih kecil ya, sehingga dia tidak bisa
makan untuk makan makanan yang besar gitu ya. Kayak Azolla itu bentuknya lebih besar daripada Lemna. Nah, Lemna lebih besar pada Wolffia. Nah, makanya untuk ikan-ikan kecil atau DOC atau DOD nanti kita mayoritas menggunakan Wolffia. Nah, karena dia tidak makannya masih kecil ya, masih sedikit, maka produksi Wolffia ini dengan 9,8 per minggu atau 1,4 kilo ya per hari, insya Allah nih bisa ya, bisa memenuhi untuk tahap pertama ya, untuk tahap pertama ya. Nanti kalau udah tahap kedua tentunya ini sudah tidak bisa memenuhi. Nah, untuk itu nanti yang tahap-tahap selanjutnya kita harus mulai menambah kolam Wolffia kita atau kolam Azolla kita, yaitu dengan box Azolla yang diletakkan di kolam-kolam ikan seperti yang program Talbisa yang 1020. Nah, untuk sementara kita fokus ini dulu ya, bahwa nanti akan coba kita hitung ya. Nah, kemudian komposisinya seperti apa sih gitu ya. Nah, kita bandingkan komposisinya ini. Jadi protein Wolffia itu 3545, Lemna 2540, Azolla 2030. Ya, otomatis mulai dari yang besar ke yang kecil. Kemudian lemaknya sekian, seratnya sekian ya. Seratnya Wolffia itu bagus, rendah ya. Kemudian Azolla tinggi. Nah, karbonya juga ini rendah ya. Karbonya rendah, makanya dia harus ditambahi dengan dedak ya, dedak atau ampas tahu. Nah, ini mineralnya ya. Nah, kemudian komponen-komponen lainnya apa saja gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Wolffia. Nah, ini protein, lemak, serat seperti yang tadi ya. Terus ada mineral, ada kalsium. Nah, ini jadi ada kalsiumnya, ada fosfornya, ada kaliumnya. Kaliumnya tinggi ya. Zat besi, magnesium, zinc ya. Kemudian ada beta karoten, vitamin C, E, B ya. Kemudian ada folat nih, asam folat ya. Bukan asam sulfat ya, asam folat gitu. Ini untuk ibu hamil sebenarnya ya, penting sekali ini, dan vitamin K. Nah, kemudian ada asam aminonya. Lihat aja ini asam amino sangat lengkap. Lisina, leucina, isoleuna, treonina, mationa, fenilina, triptotan, valina, bukan vanila ya, valina, arginina, histidina gitu. Ini nana semua ya, nana ya. Nah, kemudian lemna ya, lemna apa? Nah, seperti ini. AB kompleks mengandung beta karoten. Bagusan memang Azolla, makanya dia untuk pertumbuhan yang bagus kita menggunakan Wolffia. Nah, ini ya Azolla masih ada asam aminonya, mengandung 8-10 asam amino esensial, terutama leucina, valina, arginina, treonina, linina. Nah, itu ya. Jangan disepelekan ini pakan ya. Pakan ini luar biasa gitu. Makanya tambahan yang kita beli ya hanya tambahan saja gitu ya. Ini akan menjadi pakan utamanya. Ya, oke. Tadi kita menghasilkan Wolffia 17,5 1,4 gram. Ya, jadi nanti kalau untuk pakan-pakan DOC, DOD biasanya yang masih kecil itu kita gabungan antara Wolffia dan Lemna ya. Jadi dua gabungan ini kita akan gabung ya, misalnya 1,4 plus 3,5. Nah, nanti sisanya pakannya itu untuk bebek misalnya ya, itu dari dedak ya, dari dedak. Tinggal kita nanti pelihara bebeknya berapa itu ya. Jadi seperti itu.
nanti kita akan bahas lagi ya berapa besaran dari kebutuhan bebek kita. Nah, kita ngitungnya nanti pas di bebek kita mau pelihara berapa sehingga pakannya kebutuhannya berapa ya. Seperti itu. Nah, atau nanti kita dari produksi ini ya, dari produksi ini kira-kira bisa pelihara bebek berapa atau bebek atau ayam berapa. Kira-kira seperti itu. Ya, karena kalau sudah besar itu biasanya tidak azola aja, mungkin ada enceng gondok gitu ya. Enceng gondok. Nah, tidak harus 100% azola semua. Seperti itu. Oke, begitu saja ya. Jadi ini tadi sudah kita hitung produksi hariannya berapa. Nanti di chapter kandang bebek kita akan hitung besaran. Kita akan hitung berapa sebenarnya kebutuhan bebek yang pakan bebek untuk Azolla, Wolffia, dan Lemna. Oke, sekarang mungkin kita akan bahas ya, ini Azolla, Lemna, dan Wolffia ini apakah bisa menghasilkan uang selain untuk pakan ternak kita ya, di mana pakan ternak kita saat kita memproduksi Azolla, Lemna, dan Wolffia itu kemungkinan kita belum ada ternak dan ikannya karena kita saat ini masih membuat kolam Azolla saja. Nah, oke, kalau mau tahu apakah bisa mendatangkan uang, kita coba lihat ini. Nah, ini di Tokopedia ya, kita lihat di Tokopedia. Kalau kita lihat ini orang-orang yang jual Azolla ini cukup cukup laku ya, cukup dicari, bahan yang dicari juga gitu ya. Misalnya nih, indukan Azolla 22.000 per kilo. Nah, ini kan luar biasa, dia laku 100. Nah, kita lihat yang ini. Nah, dia lebih murah, maka dia laku 1.000, terjual 1.000 ya. Ini Jakarta Barat. Kemudian nah ini malah 8.000 nih. Nah, ini 8.000 Azolla. Tapi dia pasti kecil nih, tidak sekilo ya. Berapa nih beratnya? Yang jelas dia tidak sekilo. Ya, dengan posisi seperti ini, jadi kemungkinan besar potensi dijual Azolla itu luar biasa. Nah, kita lihat di Shopee. Sama ya, ini 8.000, ini terjual 1.000 lebih, ini terjual 100.000 ya, 659 ya. Kalau kita lihat ini bahwa potensi menjual Azolla itu potensi yang cukup bagus. Nah, sekarang kita lihat Wolffia. Nah, ini Wolffia ya. Ini Wolffia dijual 800. Ini 11 terjual, harga 50.000. Harga 31.000. Nah, ini sebenarnya yang kita omong ini bukan produk ecek-ecek ya, bukan produk ecek-ecek. Jadi kita harus sadar ini ya, maksudnya dengan harga yang cukup mahal ya, bahwa kita bisa memproduksi. Kita lihat nih berapa gram ya, 100 gram ya, ini berat produk 100 gram. Nah, 100 gram 7.000. Kalau sekilo ya kalikan 10, berarti 70.000 per kilo. Nah, cuman ya Anda harus bisa cara menjualnya ya, cara menjualnya. Nanti suatu saat mungkin saya akan coba bagaimana cara menjual lewat online ya.
Gimana caranya? Nanti kita akan sedikit masuk ke cara jualan produk-produk seperti ini online ya. Nah, sekarang kita lihat Lemna. Nah, ini kita lihat potensinya gitu loh. Jadi jangan kita terus melihat kayaknya nggak ada potensinya, pada luar biasa. Nah, ini 10.000, 5.000 Lemna. Ya, ini Lemna laku. Jadi bukan produk ecek-ecek gitu. Ini berapa beratnya? Oh, 100 gram dijual 5.000. Berarti sekilo 50.000. Nah, itulah ya. Nah, kalau lihat yang terjual sekian 750, berarti ini barang yang gampang dijual 1.000, 100. Ini hampir semua sellernya itu bisa jual nih kalau kita lihat tuh. Ini 1.000 ya. Bisa jual sellernya. Jadi Anda ya bisa jual di Tokopedia dan di Shopee ya, kemungkinan yang lainnya juga bisa. Ya itu. Nah, sekarang kita lihat potensi Wolvia masa depan ya. Tuh, loh. Lihat nih. Nih, vitamin E, brokoli, ya, tomat. Ya ini. Nah, per 60 gram tuh mirip ini nih, gitu. 28 baby carrot, 20 brokoli, 18 stroberi. Nah, ya jadi luar biasa ya. Ini Wolvia ini ya. Nah, sekarang terserah Anda gitu ya. Mungkin ada di antara teman-teman sekalian ini yang bisa menjual posisi menjual seperti ini gitu ya. Karena emang ada orang-orang yang tidak bisa menjual produk mahal gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke kolam azolanya sendiri. Nah, kolam ini ya dibuatnya dengan posisi menggunakan plastik atau terpal ya. Dengan rangka yang lebih bagus, misalnya rangka baja ringan ya. Dengan rangka baja ringan akan lebih bagus. Dengan rangka bambu juga akan lebih bagus. Nah, ini kedalaman bisa 40 cm. 40 cm nanti airnya 20 cm ya kedalamannya. Nah, nanti kalau seperti ini kita akan taruh karung, 2 karung kira-kira pupuk kandang. Nah, pupuk kandang itu bisa kotoran ayam, kotoran sapi ya, di dalam karung, taruh di dalamnya kemudian ditaruh begitu saja. Nah, kalau Lemna ini satu cukup. Ya, jadi tetap harus ada pupuknya. Nah, caranya jadi setelah air dimasukkan, nah kalau untuk azola kadang orang suka menggunakan lumpur, tidak masalah. Tapi kalau mau yang bersih, menggunakan air, nanti pakai pupuk saja sudah cukup. Tapi memang kalau menggunakan lumpur dia akan lebih bagus tumbuhnya nih azola. Untuk Lemna dan Wolvia ini lumpur tidak menjadi persyaratan utama ya. Lemna sama Wolvia ini dengan air biasa, kemudian nutrisi ya seperti pupuk cair atau tadi karung yang diisi pupuk kandang atau kohe itu sudah cukup. Ya, jadi seperti itu, sangat mudah sekali. Nah, kalau mau lebih mudah, caranya ini dengan digali ya, di pinggir-pinggirnya ini digali, kemudian tanahnya ditaruh di atasnya sehingga dia sudah menjadi satu bagian kolam yang dengan mudah, tidak harus menggali semuanya, hanya pinggir-pinggirnya ditaruh pinggir, dia sudah meninggi sendiri, kira-kira seperti itu. Atau di sini di perimeternya dipasang hebel yang kemudian plastiknya baru ditutupkan. Ya, jadi ini lebih cenderung menggunakan plastik ataupun
terpal ya. Oke, begitu saja ya potensi-potensinya yang luar biasa nih Azolla, Lemna, dan Wolffia dengan harga yang luar biasa juga, sehingga Anda kalau memang mau konsentrasi menjual Azolla, Lemna, dan Wolffia, kemudian dananya digunakan untuk membuat kandang ya, kandang bebek, membuat kolam ya, atau untuk kebutuhan lainnya, itu sudah luar biasa ya, sudah luar biasa ya, sudah menghasilkan dengan hasil yang luar biasa. Oke, terakhir ya, ini cara-cara membudidayakan Azolla, Lemna, dan Wolffia ya. Ini bisa ditaruh di atas kandang tuh, jadi kalau lahannya terbatas, atau di bawah box styrofoam, box plastik ya. Kemudian ini dicampur dengan budidaya sidat ya, dikasih aerasi subur itu ya budidaya. Nah ini Wolffia. Nah ini Wolffia. Nah di atasnya Lemna. Nah itu juga ada di box plastik, itu ada Wolffia dan Lemna. Ya ini kemudian yang ada di sini, ini yang ada di rumah kita ya, dekat rumah ya, maksudnya di pekarangan rumah. Nah ini kemudian yang selanjutnya yang ada di farm kami. Nah ini yang ada di farm kami ya, di Karawang. Lihat ya, itu sebelah kiri itu bebek tuh antusias sekali makan Wolffia, makan Azolla ya. Ya ini hasilnya, yang sebelah kanan tuh yang dipegang Wolffianya, Azollanya gemuk-gemuk. Nah ini yang sebelah tengah ini mau dikasih makan nih ayam nih. Nah ya kan. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya semangat dan gak lemot. Dan YouTube nggak kirain channel ini channel yang lagi tidur siang.